Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali bertemu untuk membahas terkait dengan materi Tahsinul Kitabah, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang Hamzatul Qat'i dan Hamzatul Wasli. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu Hamzatul Qat'i dan apa itu Hamzatul Wasli? Oke, namun sebelum kita membahas tentang Hamzatul Qat'i dan Hamzatul Wasli, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu perbedaan huruf antara huruf hamzah dan huruf alif. Oke, sekarang coba lihat huruf hamzah, dia bisa menerima harokat. Contohnya akhun. Kita lihat alif di situ atau hamzah di situ ada harokatnya, akhun. Sedangkan alif biasanya dia tidak dapat menerima harokat. Contohnya alif di sini, alif ada alif di sini, dan dia biasanya tidak bisa menerima harokat. Karena itu ketika kita membaca alif lam mim, bukan kita membaca alama, namun alif. Jadi kita baca sesuai dengan nama hurufnya. Oke, kemudian kita lanjut ke perbedaan antara hamzah qata' dan hamzah wasl atau hamzatul qat'i dan hamzatul wasl. Hamzatul qat'i, sekarang coba perhatikan contoh. Seperti contoh tadi, akhun. Akhun. Nah, hamzah ketika disambung atau ketika ada huruf sebelumnya atau ada kalimat sebelumnya, kemudian kita gabung menjadi bacaannya wa akhun. Wa akhun. Contoh lain, ummun. Ketika kita gabung dengan kalimat atau kata sebelumnya jadi wa ummun. Wa ummun. Nah, kita lihat di sini ketika kata akhun dan wa akhun, ummun wa ummun, nah kedua hamzah atau semua hamzah di situ dia bisa menerima harokat. Jadi wa akhun ketika digabung pun dia tidak hilang harokatnya, jadi wa akhun, wa ummun. Nah, namun kalau hamzatul wasli, contohnya ibnun. Kata ibnun ketika mendapat tambahan jadi wabnun. Wabnun. Jadi hamzahnya di situ harokatnya tidak ada lagi. Jadi wabnun. Namun kalau dia berada di awal kata, dalam artian dia tidak ada kalimat sebelumnya, dia bisa dibaca ibnun. Namun kalau misalkan ada kata yang mendahulunya, maka dia menjadi wabnun. Jadi tidak wa ibnun, wabnun. Nah, kemudian contohnya ismun. Ismun kalau kita tambahkan jadi wasmun. Wasmun. Makanya ketika bismillah itu kan aslinya bismillah, karena hamzah di situ hamzatul wasli jadi bismi. Jadi bukan biismi lagi. Jadi seperti itu perbedaan hamzatul qat'i dan hamzatul wasli. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya hamzatul qat'i jika berada di awal kata maupun di tengah kata ia akan tetap terbaca. Jadi akhun wa akhun tetap terbaca. Namun kalau hamzatul wasli jika dia berada di awal kata ia terbaca, contohnya ibnun. Namun jika berada di tengah kata maka ia tidak dibaca. Contohnya tadi wabnun. Jadi tidak wa ibnun lagi, bacanya wabnun. Nah, itu jadi perbedaan antara hamzah qata' dengan hamzatul wasli. Oke, sekarang kita pindah ke hamzatul wasli. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana sih caranya kita mengetahui kalimat ini apakah dia hamzatul wasli atau hamzatul qat'i. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang hamzatul wasli.
hamzatul wasli di sini ada mawadhi qiyasiyah, dalam artian ada rumusnya, ada timbangannya. Kapan sih kalimat itu termasuk dalam hamzatul wasli? Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama, ketika kalimat tersebut merupakan bentuk fi'il amr atau kata perintah dari fi'il sulasi dan khumasi dan sudasi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ilmu shorof. Jadi yang mau mengetahui lebih lanjut bisa lihat video saya yang lain ya, terkait dengan fi'il. Nah, contohnya fi'il amr dari fi'il sulasi uktub. Uktub. Jadi kalau kita gabung menjadi waktub. Jadi bunyi hamzahnya hilang. Ya, yang tadi contoh. Kemudian yang khumasi istami'. Istami' menjadi wastami'. Kan beda? Jadi yang istami' masih ada harokatnya, kemudian digabung dengan kata yang lain menjadi wastami'. Ya, jadi bunyi huruf hamzahnya menjadi hilang. Nah, kalau fi'il amr dari sudasi istaghfir. Jadi wastaghfir. Ini ada dalam surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kan? Wastaghfir. Jadi kita tidak baca wa istaghfir. Wastaghfir. Nah, itu adalah contoh dari fi'il amr dalam bentuk sudasi. Nah, nanti untuk mengetahui fi'il sulasi dan khumasi dan sudasi ini, jadi kalian bisa lihat atau buka-buka ilmu shorofnya ya. Oke, yang kedua masih rumusnya, yaitu ketika kalimat tersebut merupakan fi'il madhi, khumasi dan sudasi. Nah, kalau tadi fi'il amrnya, sekarang fi'il madhinya. Contohnya ijtahada menjadi wajtahada. Yang ini yang khumasi. Kemudian istaghfara menjadi wastaghfara. Nah, dia bentuk fi'il madhi. Kemudian selanjutnya ketika dia adalah masdar, khumasi dan sudasi. Jadi tadi ada fi'il amr, kemudian fi'il madhi, kemudian ini adalah masdar dari khumasi dan sudasi. Contohnya istima'un menjadi wastima'un. Istighfarun menjadi wastighfarun. Ya. Oke, di sini ternyata saya lupa menambahkan jadi wastighfarun. Oke. Kemudian selain itu hamzatul wasli ada mawadi' sama'iyah. Jadi tadi ada mawadi' qiyasiyah, dalam artian dia ada rumusnya, dia ada timbangannya. Sekarang sama'iyah dalam artian kalau kita ingin mengetahui, jadi kita ketahui dari mendengar orang Arab, mengetahui dari kamus, dari buku-buku yang berbahasa Arab. Jadi kita dengar dari orang Arab ketika mereka membacanya seperti apa. Nah, jadi di sini ada beberapa kata, contohnya ismun, wasmun atau bismi tadi ya. Dan ibnun, kemudian ibnatun, isnani, kemudian isnatani. Nah, ini adalah hamzatul wasli. Jadi kalau misalkan nanti kita tambahkan dengan kata sebelumnya, jadi bunyi hamzahnya di sini hilang. Jadi wasmun, wabnun, wabnatun, wasnani, wasnatani. Jadi kita mengetahuinya ini, jadi dia tidak ada timbangannya, namun dia bisa kita ketahui dari memperbanyak mendengar orang-orang Arab ketika dia berbicara seperti apa, atau kita dengar guru kita juga bisa ya. Oke, kemudian selain itu yaitu alif lam ta'rif. Nah, alif lam ta'rif kita sudah belajar sebelumnya. Jadi contohnya al-insanu, jadi ketika kita baca dia berada di awal kata al, jadi masih bunyi ya, al-insanu. Namun kalau kita gabung wal, jadi tidak wa, al-insanu, jadi hanya wal insanu. Jadi ini yang dimaksud dengan hamzatul wasli. Oke, kemudian untuk mengetahuinya dalam penulisan, namun di sini tentunya ketika tulisan seseorang sudah benar ya, sudah bisa membedakan mana hamzatul wasli, mana hamzatul qat'i. Nah, hamzatul wasli biasanya tidak dituliskan huruf hamzah yang berbentuk kepala huruf ain pada alifnya. Jadi biasanya tidak
tulis hamzah ya. Nah, itu salah satu caranya kita untuk mengetahui ini hamzatul wasli atau hamzatul qat'i. Contohnya al-insanu, kita lihat tidak ada huruf hamzah. Kemudian wal insanu ya. Ismun, ibnun, ibnatun. Nah, di sini tidak ada huruf hamzah pada alifnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke hamzatul qat'i. Untuk hamzatul qat'i, yang pertama, dia adalah semua isim kecuali isim-isim yang merupakan timbangan dari hamzah wasl. Jadi kalau tadi kan ada timbangan kiasinya, contohnya tadi masdarnya. Jadi kalau masdar itu dia bukan. Jadi ini ada semua isim selain isim masdar tadi yang masuk ke hamzatul wasli dan alif lam ta'rif tadi itu huruf ya. Kemudian isim-isim tadi yang kita ketahui dengan cara kita mendengarkan orang Arab. Nah, itu jadi yang itu bukan. Nah, kalau selain itu dia adalah hamzatul qat'i. Contohnya insanu, akhun, kita lihat ukhtun. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hamzatul qat'i. Yang kedua, semua huruf kecuali alif lam ta'rif. Nah, yang tadi yang kita bahas di hamzatul wasli ya. Jadi kalau alif lam ta'rif dia adalah hamzatul wasli. Kalau huruf contohnya inna, ilah. Nah, ini contoh dari hamzatul qat'i yang berasal dari huruf. Oke, kemudian semua fi'il mudhari yang mendapat tambahan huruf mudhara'ah. Maaf, di situ salah tulis, artinya mudhara'ah. Atau fi'il mudhari yang timbangannya atau yang isim domirnya alif. Jadi misalkan astaghfiru. Nah, di situ dia hamzatul qat'i. Astaghfirullah ya. Kemudian contohnya di sini aktubu wa aktubu, ajlisu wa ajlisu, astaghfiru wa astaghfiru. Nah, itu contoh hamzatul qat'i. Kemudian fi'il madhi 4 huruf berikut masdarnya. Fi'il madhi 4 huruf berikut masdarnya. Contohnya akroma, ikramun. Nah, ini contohnya akroma, ikramun. Oke. Kemudian hamzatul qat'i, jadi tandanya biasanya di atas ataupun bawah huruf alif ditulis huruf hamzah. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengetahui apakah dia hamzatul qat'i atau hamzatul wasli. Contohnya tadi yang akromah, ikramun. Jadi kesimpulannya, kalau hamzatul qat'i itu dia jika berada di awal kata maupun di tengah kata, dia akan tetap terbaca. Kemudian di atas atau bawah huruf alif ditulis huruf hamzah. Contohnya akhun, wa akhun. Kayak ada huruf hamzah di awal ataupun di tengah kata dia tetap terbaca. Akhun, wa akhun. Sedangkan hamzatul wasli kebalikannya. Jika berada di awal kata ia terbaca, namun jika berada di tengah kata maka ia tidak terbaca. Kemudian di atas atau bawah huruf alif tidak ditulis huruf hamzah. Contohnya ibnun, wabnun. Nah, wabnun tidak terbaca. Ibnun tetap terbaca. Kemudian juga di situ tidak ada hamzatul qat'i. Oke, demikianlah untuk video kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.